Oke Cur, saatnya kita buat tier list untuk epic boosternya Hull Player atau penyerang lubang ya kalau nggak salah ya. Nah, penyerang lubang di sini itu ada banyak posisi ya Cur ya. Jadi nggak berfokus di satu posisi saja. Di sini ada CMF, ada AMF, ada juga di RMF atau mungkin LMF ya Cur ya. Jadi beberapa player yang mempunyai Hull Player kita satukan jadi satu, kita buat tier listnya. Yuk kita lanjut ke kontennya. Kita sudah masuk ke kontennya ini. Di sini kita sudah ada 14 player dengan tipikal yang sama, yaitu adalah Hull Player dan Epic Booster ya Cur ya. Fokusnya kita hanya di Epic Booster. Tetapi di sini sudah sampaikan di awal tadi ada beberapa posisi. Di sini posisi CMF, AMF dan LMF atau mungkin RMF mungkin ada ya. Oh nggak ada kayaknya. Sama SS, sorry satunya SS Cur. Nah, formasi-formasi ini kita formasi player ini 14 kita akan buat tier listnya Cur, dan kita rekomendasikan juga untuk posisi yang pas untuk player tersebut Cur. Oke, kita langsung mulai ya. Di sini yang pertama itu ada Sneijder. Sneijder ini oke sih Cur, dari segi player ya, dari segi apa namanya, banyak hal popularitas, terus dari segi skill dan lain-lainnya dia oke sih. Rekomendasi saya kalau misalkan punya Sneijder Cur, itu masukkan ke CMF saja Cur. Dia sedikit bisa sih AMF, cuman jarang banget. Rekomendasi formasi yang pas untuk si Sneijder ini memang 4-3-1-2 ini oke Cur, pakai. Dia punya beberapa atribut yang bagus sebagai seorang gelandang, passingnya juga oke ya kan. Tapi untuk dari segi tier listnya, saya rasa dia masih masuk di sini Cur, di good, di tier untuk good ini Cur. Nah, si Sneijder ini Cur, apa namanya, punya kekuatan tendangan yang oke sih sebenarnya. Jadi atribut dia selain passingnya juga tendangannya juga oke. Kayak gitu sih Cur. Nah, yang kedua ya, kita lanjut lagi di Paul Scholes. Paul Scholes ini kemarin baru keluar ya Cur ya. Ya kan? Baru keluar dia. Baru keluar, sudah ada murah juga ya, 50 ya. 50 koin aja, 50 spin saja teman-teman sudah bisa dapat si Paul Scholes ini Cur. Ini epic yang murah sih menurutku, dan worth it banget kalau misalkan teman-teman mau cari epic. Kemarin sebenarnya harusnya di roll aja, di gacha aja Cur, atau mungkin langsung diborong 5000 koin, kan murah tuh, sudah dapat epic ya kan. Ini saya masukkan antara ini Cur, antara top tier atau mungkin good. Pilihannya sih dua ini sih Cur. Cuman kalau menurut saya pribadi sih dia ada potensi masuk di top tier, jadi saya taruh di top tier aja Cur ya. Ini nanti tetap saya update ya Cur ya, karena memang apa namanya, update-nya di komentar nanti. Saya tulis update kolom komentar kalau misalkan ada update, misalkan dari buat koleksi ternyata dia dipakai enak nih, masuk ke good atau mungkin masuk ke top tier kayak gitu sih Cur. Oke, kalau Paul Scholes saat ini sih rekomen banget ya kalau teman-teman pakai, atau mungkin kemarin gacha terus dapat Paul Scholes, itu pakai aja di squad Cur. Posisi yang tepat memang CMF 4-3-1-2 atau mungkin 4-1-2-3, tapi jangan dipasang AMF ya Cur ya, pasang aja di CMF itu oke sih menurutku. Kalau misalkan mau eksperimen coba di AMF, mungkin juga oke sih, cuman saat ini saya belum pernah nyoba Paul Scholes untuk AMF kayak gitu Cur. Nah, ini berikutnya Robson ini dari PES 2029 kalau nggak salah dia keluar ya, 2029 sampai di eFootball, terus lanjut ke eFootball 2024 ini Cur. Dan kemarin juga Robson baru keluar juga lagi ya kayaknya ya, saya lupa ya. Robson ini salah satu player yang enak banget dipakai main 4-3-1-2 Cur ya. Lagi-lagi saya informasikan 4-3-1-2, dia main di CMF. Tusukannya itu luar biasa Cur, serius tusukannya luar biasa nih. Dia mungkin kalau misalkan dibandingkan sama CMF yang lain ya Cur ya, oke banget nih, oke punya dia Cur. Oke punya. Kita masukkan langsung ke top tier sih menurut saya Cur. Sekali lagi ini tier list menurut open play taktis ya Cur ya. Jadi menurut pengalaman saya ya kan, pengalaman open play taktis, dan juga menurut popularitasnya si player ini dicari di forum jual beli Cur. Jadi saya melakukan riset kecil-kecilan lah, player ini banyak nggak sih dicari di forum jual beli ya. Ternyata banyak. Kalau banyak ya berarti dia
popularitasnya tinggi, artinya banyak dipakai oleh player-player maupun player biasa atau mungkin pro player ya kan Cur ya. Dan beberapa rekomendasi saya ini muncul ketika saya main di turnamen ya kan, atau mungkin main di push divisi, atau saat itu live mabar bersama teman-teman ya kan, teman-teman komunitas. Kan ada beberapa kali kan kita live mabar bersama teman-teman komunitas dan ketemu si player-player ini Cur. Dan ketika dipakai, ketika kita lawan, impactnya banget player tersebut, makanya kita masukkan di tier-tier yang sudah kita buat ini Cur, kayak gitu. Oke, next Raul baru hari ini keluar nih. Raul hari ini keluar, tapi Raul yang lainnya ya kan juga sama sih, ada yang whole player juga ya kan. Di Raul yang versi apa Real Madrid itu kan juga whole player Cur. Nah, kita bandinginnya sama Raul yang kemarin aja ya Cur ya, karena kita belum pernah ketemu lagi karena baru pertama kali ini keluar kan Raul yang versi ini Cur, versi booster untuk Spanyol ya kan. Saya pikir saat ini sementara ini Cur ya, disclaimer lagi, sementara ini kita akan masukkan ke good ya Cur ya, ke good. Ini mengacu pada Raul Gonzalez ya, Raul Gonzalez yang apa namanya ada sebelumnya di Real Madrid. Itu cukup good sih, masih good. Kalau untuk top tier sih kayak saya rasa sih masih belum ya Cur ya, apalagi SS nih, apalagi SS tuh bisa apa namanya striker ya, saingannya sih kalau di plot di SS ya, saingannya di versi apa namanya di formasi utama SS itu ada si Rume ya kan. Saya pikir masih kalah populer ya, tapi kalau dibandingkan sama whole player yang lain ketika ditaruh di SS dia cukup oke sih Cur, cukup worth it. Tapi saya rasa si Raul ini punya potensi yang bagus kalau dipakai di IMF. Jadi teman-teman kalau punya Raul versi ini atau mungkin versi Real Madrid itu pakai di SS atau mungkin di ini Cur, di IMF. Tapi kalau untuk top tiernya sendiri sih saya rasa dia belum masuk sih. Tiernya masih masuk di good aja sementara ini Cur, kayak gitu. Tapi nanti next kita update kalau misalkan Raul ini bener-bener viral ya kan. Oh ternyata Raul oke mas, enak dipakai nih. Ya kita akan update di kolom komentar tentunya Cur. Next Maradona sih ini sudah langsung saya taruh di sini ya Cur ya. IMF, dia pakai di IMF itu tusukannya luar biasa Cur. Di samping itu atributnya dan juga skill setnya itu sangat-sangat bagus untuk dipakai di IMF Cur. Finishingnya juga tinggi nggak ya? Sebentar, saya cek dulu ya Cur ya. Saya cek dulu finishingnya si Maradona. Finishingnya Maradona Cur. Bentar, Maradona mana nih? Ini nih Maradona. Finishingnya max level. Dribblingnya 101, luar biasa loh. Finishnya cukup lah. Kalau sebagai IMF 80 tuh kalau misalkan teman-teman mau ditambahin oke juga ya Cur ya. Akselerasinya juga tinggi. Jadi si siapa? Maradona ini Cur, saya rasa tidak ada perdebatan ya untuk masuk di top tier ya. Kenapa nggak masuk di GOAT Bang? Kalau kenapa nggak masuk di GOAT ya, memang saat ini sih belum ketemu ya IMF yang benar-benar mempunyai impact yang benar-benar apa ya, dahsyat lah istilahnya. Dahsyat. Maradona sih masih belum sih kalau masuk di GOAT Cur, masih di top tier menurut saya seperti itu, kayak gitu sih Cur. Next, Netfed bagus banget ini. Bagus, asli bagus banget Cur. Yang punya Netfed ini itu suatu anugerah. Saya taruh di top tier Cur ya, kalau punya top apa namanya Netfed yang tipikal whole player ya. Netfed kan ada beberapa tipikal tuh, ada box to box juga. Nah ini tipikalnya yang whole player ini Cur, itu rekomen banget untuk dipakai di IMF. Tusukannya oke sih. Meskipun dari segi beberapa segi ya, kayak speednya berapa ya Netfed yang ini ya, sebentar saya cek ya. Netfed yang ini speednya kurang ya, tapi dari segi oh ya masih 84 sama 89. Tapi dari segi gameplay oke banget Cur. Kicking powernya tuh luar biasa gede loh, 93. Dia tendangannya ngeri sih. Dribblingnya juga oke sih. Staminanya mantep banget staminanya. Nah teman-teman yang punya Netfed ini sih saya pikir layak untuk dimasuk ke top tier tentunya, kayak gitu Cur. Oke, next Shinji Kagawa. Pertanyaannya gini Cur, Shinji Kagawa siapa sih yang nggak kenal ya di Asia ya tentunya, apalagi di Jepang ya. Tapi teman-teman kalau punya koin 5.000 atau mungkin 10.000
apakah rela ya kan? Apakah rela menghabiskan koinnya atau rupiahnya itu untuk dapetin si Kagawa? Saya pikir sih ini cuman sebatas fan service ya. Apalagi nih bukan Shinji Kagawa yang lagi di MU ya Cur ya. Kemungkinan ini masih fan service sih Cur. Fan service-nya si Konami saja sih. Jadi untuk pasar global sih saya rasa Shinji Kagawa ini belum masuk ke sekedar koleksi aja kayaknya sih enggak ya. Mungkin koleksi untuk pasar di Jepang sana Cur ya. Atau di pasarnya yang tim apa ya ini ya? Gamba Osaka kah? Bentar kita lihat. Gamba Osaka kah? Nggak tahu tim apa ini. Bentar, oh Meiji Yasuda. Nggak tahu. Ya itu mungkin hanya fannya Meiji Yasuda ya kayaknya yang banyak menghabiskan koin di sini ya. Atau mungkin rela ya untuk koinnya dibakar dapetin Shinji Kagawa kayak gitu. Ya masih sebatas fan service sih, fan service menurut saya dari Konaminya ya kan. Next, Andreas Iniesta. Andreas Iniesta ini very good kah? Masuk sini bisa atau mungkin masuk sini bisa Andreas Iniesta Cur ya. Banyak juga dia beberapa skillnya juga membantu untuk itu Cur. Sebentar, saya lihat skillnya dulu nih. Tapi dari segi gameplay juga ada impact juga sih kalau kita main pakai si Iniesta ini Cur. Passing-passingnya terus one touch pass dia juga punya ya. Emang dari segi speed kita nggak bisa andalkan si Iniesta ini Cur. Dari segi finishing apalagi ya kan. Tapi dari segi build-nya, build gameplay itu si Iniesta oke sih. Tapi saya rasa sih masih masuk di sini ya Cur ya. Masih masuk di good saja sih, belum masuk ke top tier yang bener-bener apa ya produktif menghasilkan gol ya, kayak gitu-gitu sih. Oke, next dia bagus Iniesta bagus di build-nya ya Cur ya. Kekuatannya di build ada one touch pass terus apa namanya balance-nya juga oke juga. Tapi kalau untuk berimpact benar-benar ke pertandingan misalkan nih menit 70 nih teman-teman butuh seorang whole player kan pastinya untuk menggebrak pertahanannya lawan. Nah teman-teman ada Andreas Iniesta sama Robson misalkan nih mau masukkan yang mana nih pergantian. Saya pikir sih lebih bagus masukin si Robson ini Cur daripada si Andreas Iniesta. Serius kalau saya sih seperti itu Cur. Oke, next lanjut Hones. Nah Hones ini favorit banget nih, pro player banyak yang pakai juga nih untuk Hones. Hones sih mungkin ada potensi masuk ke God ya Cur ya, ke God ini Cur ya. Dari skill set kita nggak perlu nambah-nambah lagi ya kan. Nggak perlu nambah-nambah lagi, nggak perlu apa namanya nyari-nyari double touch, skill yang lain juga sudah mumpuni ya. Tapi saat ini saya pikir Hones ini baru masuk ke top tier dulu ya Cur ya. Saya belum berani masukin ke God. Ke God ini bener-bener kartu versinya yang benar-benar bisa berimpact ke gameplay yang luar biasa ya impactnya ya, dan mungkin banyak juga dicari, popularitasnya tinggi juga, terus banyak dipakai oleh player-player atau mungkin pro player ya kan, di turnamen kah, di live mabar kah, di push divisi kah, kayak gitu sih Cur. Jadi Hones sih masih belum masuk ke God ya Cur ya, ke God ini Cur ya. Ya kayak Rume kemarin no debat sih, Rume banyak dipakai pro player ya kan, popularitasnya tinggi di forum jual beli, mahal itu akun yang ada Rume nick ya. Terus di push divisi sering dijumpai juga dan impactnya luar biasa si Rume, sulit banget di cover ya, kayak gitu sih Cur. Nah si Hones itu sebenarnya ada potensi di sana Cur, sama si Maradona ya, saya bilang Maradona ya. Tapi saat ini sih sementara ini saya masukkan di top tier dulu Cur, karena dari segi popularitasnya masih belum menyamai Rume untuk masuk ke level kuat ini Cur. Next si Johan Cruyff. Johan Cruyff cukup oke, layak juga untuk masuk ke top tier tentunya. Saya langsung masukkan si Johan Cruyff di sini ya Cur ya. Dia impactnya juga gede ya kalau misalkan masukkan ke gameplay. Si Hones ini bisa dipakai di ini Cur, di SS Cur. Saya sering dulu main Johan Cruyff itu dipakai di SS untuk pantulan dan juga untuk nyerang ke depan, dia masuk sih Cur, masuk ke apa namanya, ke pertahanannya lawan, itu sangat oke sih si Johan Cruyff ini Cur. Next untuk Donadoni. Nah sementara ini Donadoni Cur, kita hanya bisa melihat berdasarkan statistik aja ya Cur ya. Donadoni sebentar, Donadoni karena kemarin baru keluar kan Cur ya, dan saya nggak dapet si Donadoni.
Beberapa player pun juga masih jarang ya yang pakai Donadoni cur ya. Tapi dari segi ini racikannya pakai racikan standar aja ya sementara cur ya. Itu masih belum oke sih menurutku. Good kayaknya sih agak berat juga ya aku masukin ke good ya. Sementara ya cur ya, karena ini sementara. Ini saya masukkan ke buat koleksi aja cukup lah. Karena kalau masuk ke good kayaknya sih masih kalah ya sama beberapa player yang ada di sini ya cur ya. Beberapa player yang ada di good atau mungkin beberapa player yang ada di top tier tentunya. Karena dari segi ya perlu diracik ulang lah intinya kayak gitu sih. Dari segi statistiknya masih hijau-hijau, belum ada yang biru-biru kayak gitu. Kalau diracik ulang sih bisa ya kan. Ya mungkin next akan kita update lah tentunya cur, akan kita update. Kalau memang si Donadoni ini oke ya, kita akan naikkan levelnya ya kan tentunya. Naikkan tiernya tentunya seperti itu. Sementara buat koleksi aja cur, menurut saya seperti itu. Oke. Next Danielson ini banyak. Ini LMF ya cur ya. Ini satu-satunya LMF yang tipikalnya whole player yang ada di Epic Booster ya, keluarannya Konami ya cur ya. Danielson ini banyak dikeluarkan oleh Konami untuk event-event event-event gratisan ya cur ya. Jadi kayaknya sih dari segi popularitas juga kurang ya Danielson. Meskipun banyak yang kenal Danielson ya kan, banyak yang kenal, siapa sih yang nggak kenal Danielson ya kan. Tapi dari segi popularitas untuk dipakai ke gameplay, terus ketika dipakai gameplay apakah berimpact, itu saya pikir sih belum ya cur ya, belum. Mungkin dibuat koleksi sih oke. Koleksi sih oke, tapi saya pikir sementara ini masukin ke sini. Meskipun ada beberapa player yang suka pakai Danielson ini karena speednya tinggi cur, diracik ulang oke sih, oke banget diracik ulang. Tapi kalau untuk masuk ke yang lainnya ya kan, LMF mungkin saingannya LMF dengan tipikal yang lain, tipikalnya whole player atau mungkin ini kan whole player nih, ada LMF yang tipikalnya saya penjelajah atau mungkin saya produktif, kayaknya sih dia masih kalah popularitasnya ya cur ya. Atau mungkin tipikal crossing ya kan, kayak Gareth Bale ya, jelas kalah dia, jelas nggak masuk ke skemanya pro player mungkin ya kan. Tapi kalau yang suka speed, Danielson pilihan terbaik cur. Nah kalau masuk ke good, top tier atau lain-lain, saya pikir Danielson saya masukkan ke sini aja cur, cukuplah di sini. Tapi dia ada potensi kok masuk ke good atau mungkin ke buat koleksi, dia ada potensi cur. Next Del Piero ini sangat oke sih, sangat oke Del Piero. Skill setnya saya lihat sebentar ya cur ya. Meskipun saya nggak punya Del Piero yang versi ini cur, tapi beberapa kawan punya Del Piero yang versi ini mengobrak-abrik dia kalau dipakai di SS. Ini SS yang teman-teman yang kalau suka SS striker yang banyak cur ya, misalnya 2 striker 2 SS kayak gitu, dia oke cur, dia cari ruangnya bagus banget nih si Del Piero yang ini. Atau pakai 1 CF 2 SS misalkan. Jadi dia akan mengalihkan perhatian back-backnya lawan cur. Meskipun dari segi speed kurang, tapi dari segi gameplay dia oke sih. Offensive awareness-nya juga tinggi, 86 di plus 3 ya kalau Epic Booster ya. Jadi 89 atau mungkin ada potensi 90 ke atas ya kan. Dia curl-nya juga oke. Mantap loh. Meskipun dia nggak ada ini ya, nggak ada double touch ya, tinggal cari aja teman-teman. Jadi bisa dicari double touch, nggak akan berpengaruh banyak kok. Meskipun nggak punya double touch, saya pikir dia layak untuk masuk ke mana nih? Ke top tier cur. Saya kalau nyari SS ya antara pilihannya J-Croft sama si Del Piero ini cur. Kalau saya pribadi ya kan, mau pakai SS ini, CF sama SS. Berkam tipikal ini jarang banget kita temu ya. Kita ketemu Berkam yang tipe ini cur ya, SS. Justru saya sih kalau Berkam itu lebih cocok, dia tipikalnya creative playmaker yang SS cur, yang SS loh. Dia lebih oke sih untuk memantul karena dari skill setnya, terus dari apa lagi nih? Bentar, dari statistiknya kita lihat ya. Perlu diracik nggak nih orang? Berkam perlu diracik kayaknya. Ball controlnya oke sih, dribblingnya kum 89 ya, tag position kayaknya sih perlu ngeracik ulang ya kan. Ini racikan otomatis ya cur. Ya masih di level ini sih menurutku cur. Meskipun saya seorang fans Arsenal cur,
fans Arsenal. Dulu saya punya akun yang khusus untuk Arsenal saja, Epic Arsenal, Cur. Dia bisa masuk di buat koleksi saja atau mungkin di good, tapi saya rasa sih kalau dimasukkan ke good masih kalah ya reputasinya ya sama si Johan Cruyff sama Del Piero nih yang sama-sama SS, atau ya ditaruh di AMF pun juga kayaknya sih masih belum ya. Nanti kita update barangkali ada perkembangan. Perkembangan, oh ternyata Bergkamp keren nih, ternyata Bergkamp bagus nih, bisa masuk di good atau mungkin top tier atau mungkin god ya. Nah, god nggak mungkin sih. Ya, sementara saya masukkan di buat koleksi saja untuk David Bergkamp. Kayak gitu, Cur. Nah, sudah tuh 14 ya? Oh, ternyata sudah 14 semuanya, Cur. Dan dari 14 player tadi untuk typical whole player belum ada yang masuk ke GOAT, Cur ya. Saya spill tadi ada Maradona sama Hones yang punya potensi masuk ke GOAT, ke tier GOAT or tertinggi ya, Cur ya. Tier yang nggak bisa dibantah lah ibaratnya. Yo, memang bagus kayak gitu ya. Jadi si Hones sama si Maradona ini masih bisa dibantah, Cur. Jadi saya belum berani untuk masukkan ke top tier tertinggi. Ini, maksudnya ini. Tier GOAT ini, Cur. Oke.